Sekarang Chef Mega jadi CDP di Noma. Kenapa bisa betah? Emang mungkin gue orangnya suka Self abuse. Waktu gue ke Noma tuh dengan one goal. Pertama gue ngefans banget sama Chef Rene. Dia baik biasanya kalau sama anak-anak intern. Oh, dia baik banget. Baik banget. Masalahnya bawa-bawanya dia. Mungkin kalau restoran pada umumnya biasanya dibagi-bagi jadi section. Cuma kan Noma we work a bit differently. Jadi biasanya setiap section tuh dibagi per dish. Satu orang tuh technically you're in charge of an entire dish. Jadi kalau misalnya ada something wrong with the dish, it's on you. Sekarang gue jatuhnya udah bilangnya section leader lah. Jadi di bawahnya sous chef sekali. Jadi ada head chef, ada sous chef, ada section leader, terus ada CDP, terus sekarang ada demi chef juga. Kita baru hire. We make up a new role. Baru ada intern. Gue in charge of ordering, in charge of everything, equipment, terus kayak organizing the section. Wow, keren banget. Lu cerita gini gue bangga loh. Do you feel that pressure every single time? Pas briefing tuh you can see the face of people kayak semuanya nervous. Si Rene juga dia selalu bilang kayak selama ini gue udah 20 tahun kerja, gue mau mulai service gue pasti nervous. Dia service gak? Di Kyoto tiap hari. Kalau waktu gue dia nggak service sama sekali. Oh Dia ya? hosting di depan. Berapa packs dulu? 48. Sekarang berapa Pak? Sekarang 86. Nah. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita kedatangan Ibu Mega ke podcast kita. Chef Mega Patiung, dia adalah CDP, Senior Chef de Partie di restoran terbaik dunia, Noma namanya, yang ada di Copenhagen. Gua kebetulan pernah internship di sana sebentar. Bagaimana sih rasanya dan pengalamannya menjadi salah satu dari leader di restoran terbaik dunia? Kesibukannya apa aja hari-harinya? Karena pengalaman gue dulu internship di sana itu gila banget. Masuk jam 6:30, pulang jam 1:30 pagi. Luar biasa. Chef ownernya dari Noma itu Chef Rene Redzepi yang gue a big fan of, so shout out. And gue bangga banget ada orang Indonesia yang gue kenal, Chef Mega, bisa jadi leader di sana. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Mega Patiung dari Noma. Enjoy the show. Hi Meg. Halo. Wih, long time no see. Udah lama ya? Udah lama banget. Terakhir ketemu tuh abis pop-up gue nongkrong. Habis pop-up? Habis pop-up gue dulu di Senayan, Okay, ingat okay. ya? Lu bawa bir pokoknya nongkrong. Gue lupa ya. Slow Lama banget. Terakhir podcast episode 53 guys. Chef Mega waktu itu lagi kerja di Locavor. Sekarang Chef Mega jadi CDP di Noma, salah satu restoran terbaik dunia. Cheers. Cheers. Kampai. Cheers. Meg, betah juga ya Meg? Lumayan. Betah juga ya? Lumayan, gak kepikiran juga bisa betah. I have to say, gue pernah intern di Noma. Iya. Biarpun Noma yang lama, kalau sekarang Noma 2.0, kerja itu berat banget. Iya. Gue cukup amazed lu bisa bertahan selama itu, sebetah itu. Kerjanya tuh hardcore. Iya. Dari pagi sampai pagi lagi, kadang-kadang push. Cepet, diomelin. Iya. Capek, lari ke sana kemari, sering-sering. Ya begitulah. Kenapa bisa betah? Emang lu demen di environment yang se-hardcore itu? Gue juga gak nyangka sih bisa suka gitu. Cuman mungkin karena in a sense karena kebiasaan mungkin ya. Mungkin karena udah biasa, terus kayak emang mungkin gue orangnya suka self abuse. Gak. Cuman ya mungkin sense of achievement sih, kayak bisa show up gitu. Sebenarnya mungkin kalau udah show up kayaknya bisa kebiasaan, akhirnya betah sih. Oke. Cuman adalah, maksudnya nggak cuma itulah, maksudnya ada sense of achievementnya juga sama timnya gitu. Pasti dong. Karena I think we're doing something very special lah. Oh jelas. Iya. Jelas. Jadi itulah yang ngerasa Gue sering banget ngomong di podcast gue. Waktu gue ke Noma tuh dengan one goal. Pertama gue ngefans banget sama what they're doing dari awal, dari Chef Rene. Menurut gue amazing person, bisa menggunakan barang-barang lokal. Tapi lu sempet kayak ngobrol-ngobrol juga pas di sana? Sekali dua kali. Ada interaksi? Ya maksudnya dia good enough, dan dia tahu lah ini anak-anak magang nih ngefans berat sama dia semua lah. Jadi dia kadang-kadang Tapi dia sering di dapur juga?
Atau Udah mulai enggak. Udah mulai Udah enggak? mulai Oke, enggak. oke. Tapi kan kadang-kadang suka nongkrong. Ya. Adalah Adalah pokoknya di waktu itu di message ngumpul di sini waktu lagi off day lagi pada nongkrong. Oke. Terus gue datang, kalau ada dia suka kayak waktu itu pertama kali dia approach ya anak-anak magang lagi nongkrong kayak any questions I can answer Ya, gitu ya, segala macam. Ya dia nice enough to do that. Dia baik biasanya kalau sama anak-anak intern. Oh dia baik banget. Baik banget. Masalahnya bawa-bawanya dia yang galak. Tapi gua ngobrol kayak it's amazing dia bisa buat movement. Mulai part of the movement lah, part of the movement di mana jadi chef itu ngelirik bahan-bahan lokalnya di daerah masing-masing. Menurut gue itu dia yang mulai. Menurut gue juga yang memutuskan barrier antara kitchen sama serve sama tamu yang nganterin itu dia pertama. Dia yang mulai ya? Yang buat ngebum lah. Gue nggak tahu dia oke. mulai apa enggak. Tapi gue belum pernah lihat itu chef datang nganter jelasin makanannya sebelum gue waktu itu nonton Noma di YouTube. Oke. Gitu sih. Terus tapi gua ke Noma itu dengan tujuan gue pengen tahu what does it take to be number one? What does it take to be number one? Dari gua makan di Noma Tokyo, Noma Sydney waktu itu lagi pop up, akhirnya dapat kesempatan apa sih gitu. Ternyata gua setelah dari Noma gua berkesimpulan ya gue tidak usah jadi yang number one. berat banget soalnya berat banget coy gitu loh karena gue tahu contoh ada appetizer yang udang hidup pakai semut iya kan itu terkenal banget lah. Iya benar. Pertama semutnya nggak dicop, semutnya harus dibagi 3 palanya. Gila susah banget, harus pakai kaca pembesar kali. Terus habis itu udangnya masih hidup dikupas jadi rada lompat-lompat gitu. Gue inget banget ini gimana dia bisa. Waktu gue dapat di Noma Tokyo makanan itu yang mirip. Oh lo makan ya berarti ya? Iya. Pas itu ya? Pas di Tokyo gue dapat makanan itu yang mirip. Terus gue gimana ya caranya supaya udangnya nih masih bener-bener masih lompat-lompat. Oh ternyata gue found out begitu tamu masuk lu baru disuruh siap-siap lari ke akuarium kan. Iya. Oh my God. Iya. Gitu loh. Capek. Untuk kualitas main course-nya pada waktu itu bebek yang di-insist bulunya dicabut manually itu juga gila menurut gua gitu loh. Jadi itu yang gua pelajarin sih. I don't have to be the best, number one gitu waktu itu. Tapi lu ada perasaan itu gak waktu lagi kerja di sana? Ini ribet banget sih, berat. Oh setiap season Re. Kayak setiap season gue kayak anjir ngapain sih ini kayak gini. Terus kayak ini kalimat favorit gue ya, kalau misalnya gue ditanya, ini kita ngapain kayak gini, gue cuma, I don't know, I'm just a sheep. I'm just doing it because I'm doing it. You're just a sheep. Nggak, cuman kayak kadang-kadang mungkin karena gue udah lumayan lama di situ, kadang-kadang sometimes movement becomes too robotic. Kayak kita kerjain sesuatu tuh ya udah we're doing it just because we're doing it. Padahal kalau misalnya we step back terus kayak kita lihat, anjir kok kita kerja gini banget ya, kayak sedetail ini gitu. Detailnya gila sih. Detailnya gila sih. Detailnya Dan gila. Kayak, mungkin di saat itu kayak nggak make sense, but if you step out dan kalau misalnya lu lihat guest tuh happy banget, it makes sense gitu. Yes. Mungkin I think kenapa mereka bisa number one tuh, pokoknya yang paling penting tuh guest keluar dari restoran super happy, super happy. I think that's like the main goal. Itu buat juga mereka. penting kok. Itu menurut gue yang mereka bakal do whatever it takes supaya guest tuh keluar bisa happy banget. Yes, the research. Gue ingat di pre-service meeting ada this guy yang selalu kayak misalnya, oh ya Mega bakal makan di sini. Kalau dari sosmednya ternyata dia dulu pernah kerja di sini loh, gitu. Kayak di research guestnya, oh let's do something special for her, gitu segala macam. Ya itu kan service kelas atas begitu guys, all about the guest experience gitu kan. Oke, Meg, ceritain bagaimana bisa dapat kesempatan kerja di sana akhirnya. 4 years ago berarti. Kayak itu pernah diceritain juga di podcast yang sebelumnya, kayaknya. Okay. Soalnya kan waktu itu kan gue udah dapet kerjaannya sebenarnya, cuman nungguin kan karena COVID and everything, terus visa gitu. Jadi gue intern waktu itu. Jadi abis low cover gue agak bosen kan. Jadi ya udahlah cari rutinitas baru. Terus kayak gue udah sempet conversation pengen intern lah di mana gitu. Intern aja sebenarnya iseng kan karena bosan juga kerja di satu tempat. Karena dulu gue juga di Bali udah lumayan lama kan. Terus ya udah iseng-iseng aja email, a couple of places. Terus Noma was one of them. Terus gak kepikiran juga, masa sih Noma, tapi ya udahlah iseng aja, just an email gitu kan.
Terus dapat dong ini apa namanya dibalas. Tapi kan waktu itu kan kita belum ada paid intern. Iya. Jadi sebenarnya zaman dulu juga ya udah lu kalau mau datang aja, lu bayar juga bayar sendiri kan. Paling Iya. mereka bantuin sama lu kan. Lu Betul, bayar betul. visa Not sendiri, paid intern. accommodation sendiri Iya, gitu kan. iya. And you work for free. Exactly. Makanya jadi ya udahlah. Jadi I think back then was quite easy. Terus ya udah dapat intern 3 bulan tuh komitmennya. Tapi pas Jadi lo unpaid intern dulu ya? unpaid. Oke. Selama 3 bulan. Terus kayak sebulanan gue intern. Itu kan kalau zaman gue ya, gue gak tahu zaman lo. Jadi kalau misal lo intern tuh either lo production intern Iya. atau lo bisa service intern. Jadi antara lo Sama, kayak betul. cabut-cabutin bulu bebek atau lo bantuin service gitu. Jadi tergantung lu di mana yang perform aja. Iya benar. Kalau awal-awal di rolling biasanya awal kadang-kadang tuh mostly intern di production. Karena production biasanya butuh orang banyak banget. tuh. Iya. Terus pas gue kayak sebulan gitu, pas intern terus tiba-tiba ada kayak CDP datengin gue kayak oke, tomorrow lo sama gue service gitu kan. Oke. Nah itu dulu tuh si head chef, si Kenneth lah namanya orang Singapura. Dulu dia masih CDP sebelum Oke. dia jadi head chef. Tapi kayaknya kayak udah di Oke, you're di gonna be the grooming. you're gonna be the next head chef. Jadi sampai sekarang tuh dia selalu bilang, oh Mega nih hire pertama gue nih bilang gitu. Selalu dia Oke. bilang karena waktu itu dia masih CDP. Akhirnya dia datengin gue jadi intern dia di service. Terus udah deh kayak I think seminggu 2 minggu gue sama dia kayak tarik gue kayak I need to speak to you, dia bilang. Terus dia bilang, lo kepikiran nggak mau kerja di sini? Gue bilang, sini mana nih? Sini Copenhagen apa sini Noah gitu kan? Ya nggak tahu, kalau ditawarin ya mau aja kali kan, gue bilang gitu kan. Terus oh ya udah, lo kalau mau lo harus trial dulu kata gitu. Oh ya udah. Trial tuh what does it mean? Trial tuh kayak Probation. kayak trial 2 minggu. Basically you're given kerjaan yang mirip-mirip sama CDP, responsibility-nya lebih naik lah daripada intern. Terus baru deh at the end of the trial they're gonna assess whether you're gonna have the job or not. Apa Gitu. kerjaan CDP Noma sih? Nah kalau Noma kan mungkin kalau restoran pada umumnya biasanya dibagi-bagi jadi apa namanya? Sectionnya tuh kayak ada sausage, ada yang Yes. fish. Cuma kan Noma we work a bit differently. Jadi biasanya setiap section tuh dibagi per dish. So every Iya, section we betul. have sama ya zaman dulu juga gitu ya. Tapi kecuali grill, karena dulu Noma 1 grill tuh di luar restoran. Oke. Kita Karena masih nggak ini. boleh area Oke. itu nggak boleh ada kompor api. Grillnya Sama outside. sih, kita juga modelnya kayak gitu. Oke. Kan grill kita sekarang juga semi outside. Iya. Cuman pokoknya satu section tuh dibagi dishes. Usually we have 4 dishes. Oke. Terus ya udah every section akhirnya misalnya ada 3 orang lah. Jadi kita bagi-bagi. Oke, lo in charge of this dish, you in charge of this. Jadi satu orang tuh technically you're in charge of an entire dish. Jadi kalau misalnya ada something wrong with the dish, it's on you. Kayak gitu. Oke. Jadi itu sebagai CDP lu bertanggung jawab atas Beberapa dish dong. beberapa dish. Oke. Beberapa dish. Tapi mostly you focus on one dish and then as a section you kind of organize yourself untuk semua dish ini bisa berjalan lah gitu. Oke. istilahnya. Terus apakah lu tanggung jawab ordering juga atau gimana? Kelengkapan barang di section Iya, itu? karena sekarang gue jatuhnya udah Senior CDP. senior jadi bilangnya section leader lah. Jadi di bawahnya sous chef sekali gitu. Jadi Oke. ada head chef, ada sous chef, ada section leader, terus ada CDP, terus sekarang ada demi chef juga kita baru hire. Ada kayak we make up a new role. Oke. Kita starting this new season, demi chef the party. Oke. Terus baru ada intern. Jadi sekarang gue udah section leader, jadi gue in charge of ordering, in charge of everything, equipment, terus kayak organizing the section. Gimana caranya supaya bisa tackle the dish for the season. Biasanya Lu pre-opening gue cerita paling gini gue bangga loh. Kayak, gue wow, biasanya keren pre-opening banget. paling stres nih. Soalnya kalau pre-opening pasti mesti bikin list, mesti bikin order, mesti mikirin oke, equipment buat section gue butuh apa aja, mesti list. Paling pusing deh pokoknya kalau udah Wow. new season itu. Mau masuk season apa by the way? Noma ini by season guys Ya. ya? Tapi ini By terakhir. season. So Oke. apparently after season yang ini kita bakal bilangnya open season. Jadi kayak udah nggak ada season zaman dulu lagi kan ada forest, ada Iya. vegetable. Iya. Sekarang kayak I don't know, open season, I don't know what that Oke. Nggak tahu Oke, apa nggak artinya. tahu ya, open season Gitu, ya gitu. terserah kali Tapi ya. ini ocean season. Jadi Oke, ceritanya karena sebenarnya kan harusnya kita udah selesai yang season ini
abis tahun lalu. Cuman karena kita ke Jepang kan, Iya. ke Kyoto, jadi kayaknya yaudah deh kita buka lagi satu season to make up for the lost season that we lost abis Jepang gitu katanya. Wah keren. Wah seafoodnya sih di sana sih Nah, luar biasa seru, sih. seru. Uninya, kepitingnya. Faroe Island uni. Yes, the best yeah. oysternya. Terus di Kyoto kemarin gimana? Noma kan baru pop up di Kyoto. Iya. Seru. Ini jauh lebih seru sih daripada yang pertama. Karena yang pertama tuh kayak Lu ikut juga yang pertama? Ikut. Noma Kyoto yang pertama yang Oke. last year. Iya. Kan tempatnya sama juga tuh, masih di Ace Hotel juga. Sama semua. Oke. Cuman timnya aja agak beda dikit, menunya juga beda. Cuman sekarang karena kita udah tahu battlegrounds-nya, udah tahu lebih lancar lah. Terus kayak si Rene juga happy kan, jadi moodnya bagus. Wah pas season lalu tuh hancur banget sih, banget. Tapi oke lah, maksudnya sebenarnya pas pop up itu juga tahun lalu si Rene udah bilang ini kayak the best pop up we've had gitu. Ya, In terms of what? Lancar gitu, semuanya lancar. Kan kalau guest mah pasti full dong, Ya, tidak mungkin tidak full, right? Ya, in terms of kayak lancar, nggak ada kayak apa ya, no big ups gitu. Oke. Kayaknya sih gitu maksudnya ya. Soalnya dia bilang, oh waktu kita di Tokyo nih kayak satu hari aja rasanya seminggu, dibilang kayak gitu. Kayak kecot banget gitu, chaotic. Oke gitu. Cuman sekarang lancar sih. Tapi I have to say Noma Tokyo itu one of the best meal of my life. Yeah. Noma Tokyo. Nice, Noma Oshi, gue jauh lebih prefer Noma. Oh lo Tokyo. coba juga yang di Aussie. Coba juga. Jadi Okay. Noma Tokyo hoki, Ya. purely email. Terus akhirnya diajak juga sama satu table sama Chef Adrian Ishak Namas di Noma Tokyo. Tuh. Terus habis itu gue kenalan sama satu orang namanya Jacob Kier. Dia Si Lura. Iya, Lura. Tahu. Dia udah keluar dari Noma tapi dia lagi bantuin di Noma Tokyo karena dia setengah Jepang. Nah, emang dia salah Jepang? Dia setengah Jepang. Makanya bisa Sekarang buka. di Kyoto kan? Iya, di tahu. Kyoto. Nah, Lura nama restoran I think 1 or 2 Michelin. Terus somehow kita tukeran nomor temenan. Dia yang bawa gua kitchen tour di Noma Tokyo. Oh ya? Terus kita somehow nggak tahu temenan. Terus habis itu gua ajak dia ke Indo. Terus dia mau. Dia sempet ke Indo? Iya, gua ajak ke Jakarta terus ke Lembang. Jalan-jalan aja, so foraging gitu. Gua masih jadi corporate chef waktu itu, lama banget. Oke. Terus habis itu dia happy banget udah gue jamu gitu kan. Pertama kali ke Asia di luar Jepang. Oke. Jadi dia kaget banget tuh lihat macet, lihat pasar tradisional Indonesia. Lu cuma tahu pasar Denmark, pasar US sama pasar Jepang. Gue bawa lu ke the real market. Shock. Ya, gitu. Pasti. Dia happy banget terus dia bilang as a thank you, gue sih pasti dapat Noma Australia tahun depan. Lu diajak gue lagi. ajak lu lah. Oke. Nah dari situ gue udah ketemu Rene 2 kali kan. Terus habis itu ya gue minta kerjaan sama dia. Oh, jadi lo stage-nya after Aussie. Oke. After gitu. Sempet waktu gue mau balik kayak gue kan pindah ke Kado. Ya. Habis itu waktu mau balik gue makan di 108 tuh dulu masih buka. Gue ketemu Rene. Lu mau ikut ke Meksiko gak? Gue kayak dibayar gak chef? Ya Wah enggak. gak bisa, udah Ya habis. enggak Duit lah. gue udah habis setahun di Copenhagen. Menurut lo? Ya. Tapi itu satu restoran ya di bawah ya? Di bawah. Satu Gila, that's restoran. amazing. Itu sih yang kayak anjir bisa juga ya. That's amazing ya. Itu siap. Bagaimana? Dan kalau mekanismenya misalnya ya? lo punya partner atau lo punya anak segala macam dibawa boy. Iya. Dibawa, anak lo disekolahin gitu-gitu. Itu gila sih. Itu oke sih. Berapa lama sih total kalau lu pop up? Lu 3 bulan. 3 bulan di Jepang? 3 bulan. 3 bulan. Gila. Nah itu 3 bulan. plus poinnya lah. Plus poinnya. Wow. Keren. Seru sih, seru. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus apa lagi di Noma yang kita nggak tahu? Apa nih in terms of apa nih? Masih gak all the shouting, All the bullshit. the giving people shit?
Karena by the way itu sesuatu yang normal kalau di masa gua. Di masa gua dulu gua di Paris, guys. Oke. Ya, lebih parah lagi. Tapi kan zaman sekarang udah nggak bisa Udah begitu. nggak bisa kayak gitu. Benar-benar. Masih gak sih di standar kayak begitu? Pas gue mulai pas gue intern, timnya kan sekarang udah beda banget nih, udah banyak yang keluar. Sebenarnya itu yang old school Yeah. people udah lumayan, udah pada cabut-cabut. Okay. I think mostly now masih orang-orang yang lama tapi yang enggak yang gitu deh pokoknya. Emang culture-nya beda banget sekarang. I think Rene juga pengen come into a culture that's a bit more inclusive lah, kayak lebih dan laid lebih kayak not laid back, kayak lebih profesional. Soalnya kan lo misalnya teriak-teriak juga gitu kan sebenarnya jatuhnya nggak profesional ya. Jadi yang lebih profesional lah, kayak oke, lo kritik ya kritik seperlunya. Emang lo kalau kritik itu pasti buat self growth lah, bukan buat kayak cuman to be an ass gitu. Which is back in the days, sometimes kayak orang-orang yang ngomong cuman nggak perlu deh. Just because aja gitu kan, kayak apa sih? Just because kita nggak bisa bales. Bener. Gitu. Just because I'm an intern so you can say whatever you want gitu kan. Cuman kayak sekarang udah lumayan lebih. Iya bagus lah. Lebih kayak soalnya gue notice gini, Chef Rene itu baik banget sama intern, sangat baik gitu kan, ngajak ngobrol kalau pagi kalau dia lewat. Masih. Iya. Dan dia tuh inget loh, dia kayak bisa inget semua orang. Nah, dia lihat muka lu pasti gue yakin banget dia inget. I think that's the best quality buat dia yang bisa bikin customer experience sih. Kalau itu ya. Oke, ngomongin itu ya dulu. Jadi dia tuh punya ability buat nginget. Dan kalau misalnya briefing gitu, kadang-kadang kan ada yang baca briefing ini biasanya manajer iya. atau apa. Manajernya bisa lupa atau booking manajernya lupa, tapi dia bisa inget ini kayak orang ini pernah deh gitu. Betul. Dia inget semua. Kalau nggak salah gue inget banget kayak si ini dia makan course ini nih. Kita lagi ada kan kasih lagi aja tambah ekstra satu course gitu. Itu jadi gue kalau ngomongin ability-nya itu untuk mengingat orang, which is gue paling susah ngingat orang. Itu kan di research kan waktu di Noma Tokyo pasti, karena begitu dia datang nganterin course, which kayak gue sama si Adrian Ishak nggak bisa ngomong itu kayak big fans banget kan, terus kayak dia nepok gue kayak I heard you guys chefs from Jakarta, kita kayak gitu. Terus habis itu ngobrol, habis itu kitchen tour, habis itu kan gue mention kan, gue bilang chef gue tuh ngefans banget, gue pengen banget kerja di Noma, gue mention itu di Noma Tokyo. Oh ya maybe one day man gitu segala macam. Udah waktu ke Australia, gue nggak ketemu dia waktu di dining area, gue ketemu dia waktu kitchen tour diajak sama si Jacob. Ketemu lagi Chef Rene, dia bilang hey I remember you, katanya lu mau submit CV mana? Gue kayak inget. Iya, gue amazed banget. Terus gue bilang ya gue ngumpulin duit dulu, gue lagi ngumpulin duit dulu gitu. Abis itu dia kasih gue email dia, nih lu email ke sini, lu email ke sini, ini email gue, tapi lu attach foto kita ya, biar gue ingat lagi gitu. Jadi ntar kalau lu daftar magang langsung deh gitu. Oke, gitu. Mantap. Abis itu berapa bulan setelah itu, iya itu amazing banget. That ability to remember, I think it's important buat itu sih yang bikin guest suka benar. Kan suka kan, lu dipanggil nama gitu segala macam. Benar. Iya, nah terus ngomongin soal tadi yang masalah teriak-teriak, Rene tuh baik banget ke intern. Nah tapi dia ke staff very tough. Nah si staffnya ini mau ke siapa lagi gitu kan, ya itu kan chain of command ngalir lah. Gitu kan, makanya staffnya gue inget banget. Staffnya dimaki-maki sama Rene, wah sadis banget ya kan. Gue denger nih, jadi sadis banget. Baru make sense, pantas aja dia maki-maki gue habis itu si staffnya ini kan. Tapi apakah lu berasa banget perubahan itunya? Apa perubahan culture jadi lebih profesional? Berasa banget. Dan gue kan udah lumayan lama untuk ngerasain juga yang old schoolnya lah. Jadi lumayan berasa. Masih ada sih kayak model-model gitulah. Enggak, kadang gitu. Seriously kan kadang-kadang emang perlu digituin juga sebenarnya. Perlu kita bilangnya giving gitu. Kita omelin lah basically. Karena pengalaman gue Mac,
setelah beberapa bulan, gue tuh udah sempat masuk service. Gue pengen service lah, gue nggak pengen prep. Di sana ya. Iya, Nah, gue pengen apa? Gue nggak pengen ngelipetin radish lagi di atas start gitu, udah capek. Bulu bebek gitu. Terus akhirnya gue dimasukin di service di grill tuh, gue inget. Terus apa? Gara-gara ini ada intern baru. Kan intern ada yang keluar, ada yang ngilang, terus ada intern baru masuk. Lama kerjanya. Terus dibilang, Ray, gue ingat lu dulu di bebek cepat. Ini intern slow. Lu harus balik lagi ke bebek. Gue kayak, aduh, ya udahlah. Jadi pada lagi service gue di bebek. Terus abis itu, bener nih anak-anak kerja lama banget. Lama banget kerja. Terus akhirnya gue ngomong ke CDP gue bilang, Chef, ini lama banget kerjanya, bener kata lu, gila. Sama yang my batch, beda jauh kecepatan kerja. Terus dia nanya, dulu gua apain lu waktu lu kelamaan kerjanya? You give me shit. Ya udah do the same. Wah, terus abis itu gua inget ada poin di mana ini kerja lama banget. Akhirnya gua maki-maki tuh satu intern di dalam walk-in chiller. Gila, lama banget sih kerja lu gitu segala macem. Terus ya gue jadi sadar, ya gue jadi begitu juga, I'm part of the problem gitu kan. Makanya gue kayak anjir, gila susah sih untuk ngilangin itunya gitu. Tapi sekarang udah better. Udah better. I mean masih lah, maksudnya mungkin nge-give sekarang lebih kayak nge-push lah. Terus kayak kita lihatnya lebih challenge ourselves and then challenge also the people next to you kayak gitu. What's the most challenging dish yang di sana sekarang? Sekarang. Yang lo inget? Mungkin dish gue yang kemarin di Kyoto lumayan challenging sih. Apa? Itu snail, ada snail dish gitu. Okay. Kita bilangnya shirobaga dari Jepang lah, local snail. Tapi komponennya lumayan banyak. Terus basically ada flowers sama ada leaves yang kayak mungkin pas mereka research itu masih bulan-bulan apa ya? Masih bulan-bulan summer lah. Terus pas kita pop up kan udah mulai dingin tuh. Nggak ada bahannya. Jadi udah mulai ini dong, mulai sulit dong. Terus tapi jadi masalah gue kalau bunganya nggak ada. Karena gue kan CDP. Lah gimana gitu kan. Jadi itu gue setiap hari stres, anjir nih bunga gue bakal dateng gak ya, bunga gue dateng gak ya. Itu yang pengen rese. Barang seasonal begitu tuh. Itu yang pengen rese. Okay. Cuman thankfully sampai akhir ada sih. Cuman kadang-kadang mesti ini bunga ini nggak datang, jadi lu harus anticipate order yang lain gitu. Okay. Cuman emang lumayan labor intensive karena snailnya juga mesti dicuci, dimasak kayak lama, terus mesti di slice satu-satu. Itu lumayan kayak big slicing job, kayak ada 8 orang, 9 orang setiap hari, 2 jam lah kita slicing. Dan 9 of us. Kenapa harus digituin? Karena diapain? I'm just a sheep. Selalu. I don't know, I'm just a sheep. Enggak, soalnya kalau misalnya nggak dibersihin, itu kan bersihinnya mesti intens. Itu juga production job, kayak literally every Monday kita semua orang mesti ngumpul, kayak there's like 20 of us ngumpul buat bersihin doang. Bersihin doang si seafood ini untuk the whole week. Jadi kita bersihin semuanya tuh sejam 2 jam maybe like 20 of us. Terus habis itu udah jadi dimasak, terus motongnya tiap hari another 2 hours, the 9 of us. Gila. Kerjaan-kerjaan kayak gitu sih yang, dan only possible di tim kita karena tim kita gede. Iya. Itu sih menurut gue yang juga magical about Noma nih, kadang-kadang tuh gue berpikir oke, ini kerjaan impossible. This job is crazy. There's no way we can do this. Cuman tuh selalu tapi kelar. Itulah. Kadang-kadang gue ada intern gue yang udah mau nyerah kan. Udah mau nyerah. Terus gue bilang nih selalu sama dia, lo harus you have to believe in yourself lebih dari karena lu pasti bisa ngerjain sesuatu lebih dari apa yang lu pikir lu bisa. Gue selalu bilang kayak gitu. Kalau misalnya lu percaya, lu pasti bisa. Dan selalu kelar, anjir. Gue gak tau gimana caranya. Terus dia bilang, bisa juga ya gitu. Iya bener, itu yang push yourself kan. Gue ada di titik itu beberapa kali sih, jujur aja. Khususnya lagi di production. Iya normal. Iya, gue kayak jauh dari rumah, jauh dari teman-teman dan keluarga. Iya, normal. Gue di Indo posisi gue udah enak. Ini gue lagi buat dish bebeknya. Duck breastnya itu sebelum di grill harus ditutupin dengan daun mulberry yang udah dipickle di vinegar selama 2 tahun. Jadi daunnya udah nempel. Lo harus lurusin satu-satu. Gue pas lagi itu gue udah kayak gue udah kayak flashback gitu. Ngapain, what am I doing with my life? Dan gak bakalan kelar kayaknya buat service. Tapi kayak itu selalu ada kan.
push yourself kan. Iya. Bisa kelar. Akhirnya kelar juga. Iya. Gitu. Terus gue selalu bilang di sini tuh kita banyak banget orang dan nggak mungkin ada orang yang bakal let you sink so bad, gue bilang. Kalau misalnya lu ngerasa lu sinking, you're not sinking. Yeah. You're just busy, gue bilang. If you move faster, it will be done, gue bilang kayak gitu. Nice. Dan kalau misalnya emang bener-bener lu sink, no one's here gonna let you sink. We have so many people, it will be done, gue selalu bilang kayak gitu. Iya. Itu sih yang menurut gue yang kayak eye-opening Iya. soal Noma. And that's what's magical about having such a Betul. big team. Betul. Itu privilege-nya kalau punya Kompak tim gede. juga. Iya, benar. Kompak juga. So what's the most challenging part? Jadi senior CDP di salah satu restoran terbaik. Yang paling challenging ya, itu sih kalau misalnya pre-opening kan selalu menu baru segala macam. The uncertainty maybe, kayak lo, of course, kayak lo ada anxiety lah, kayak anjir nih menunya kayak apa. Karena kadang-kadang lo going into season, lo nggak tahu nih menunya kayak apa, benar-benar nggak dikasih resep sampai benar-benar lo masuk day one gitu. Prosesnya kayak gimana? Oke, let's track back. Prosesnya gimana kalau mau menu baru di Noma? Menu baru tuh pasti biasanya Test Kitchen, they do research Iya. for about mungkin halfway through the season mereka kayak break off, terus mereka bikin mulai riset menu baru. Cuman kan sekarang kan kita udah banyak traveling, and there's so many things going on, jadi kadang-kadang timelinenya suka off. Oke. Dulu sih pas awal gue mulai lumayan tuh kayak oke, lu dapet resep sebelum kayak maybe 1 week before you start, you already have your recipes, you know who you're gonna work with, kayak udah tahu gitu. Cuman mulai abis-abisan itu pas gue udah mulai halfway through my employment, mulai kayak mepet banget anjir. Baru masuk day one baru dikasih resep, masuk day one baru tahu lu kerja sama siapa. Jadi kan you have no time. Jadi biasanya kalau gue pre-opening tuh kadang-kadang gue barely have any sleep karena gue harus ngumpulin model-model paperwork gitu-gitulah, istilahnya ngasih timeline gue, job desk-nya siapa aja gitu-gitu, organize the schedule for the team, ordering segala macam. Iya. Itu yang paling stressful. Tapi apakah misalnya ini resep apa ditunjukin dulu, ditrainingin sama tim R&D? Ini kayak begini ya masaknya. Ada resep, terus kita selalu ada day, biasanya hari pertama atau hari kedua kayak the section will go into the test kitchen. Oke. Terus test kitchen-nya kasih lihat Prosesnya. kayak gitu. Tapi biasanya kadang-kadang nggak dari awal banget. Kayak agak sometimes tuh yang susah mungkin ada missing pieces kali ya. Yeah. Terus mereka tuh busy banget. Test kitchen kan they're also busy with so many different things. Jadi they barely have time to show us also kadang-kadang. Jadi ya mau nggak mau kadang-kadang tuh ada selalu informasi yang missing. Kita juga yang kena marah kan, kok lu nggak nanya, anjing gue mau nanya, lu aja gue nggak tahu lu ada di mana, anjir lu ngilang gitu kan. Ya gitu sih susahnya mungkin ya. That's the most challenging. Tapi biasanya tuh once you pass through udah kayak a month into a season, biasanya udah mulai kayak Season tuh for 3 months ya? 3 months, 4 months depends on the season. Okay. Tergantung seasonnya. Terus let's talk a bit about ini. Gastronomy culture di Copenhagen kan seru banget kan. Do you eat out any good restaurant? Casual or Anything. fine dining? Anything. Apa ya di Copenhagen ya? Ini gue jujur ya kayaknya. I think honestly lately menurut gue agak overrated sih sebenarnya. Denmark. I think it's like so overrated. Oke. Dari segi mananya? Dari segi apa ya? Mungkin karena biasanya ngerasa tuh there's barely any options gitu sebenarnya. Opsinya kan dikit banget ya kalau dibanding sama negara-negara kayak kita gitu, atau Singapore. Oh beda Asia jauh lah, sih. beda Iya. jauh. Sebenarnya opsinya lebih banyak kita jauh. Dan kadang-kadang tuh lu di sana ngerasa karena opsinya dikit, jadi apa yang biasa aja tuh jadi Setuju juga. anjir enak banget gitu loh. Padahal ya udah gitu-gitu aja. Itu sih. I remember Itu sih. waktu gue di sana, selang sebulan gue di sana, restoran ramen buka, namanya Ramen Tubiru. Namanya. Itu enak banget. Apa? Itu nggak enak banget. banget. Ngantri, terus habis itu chef Noma suggest gue ke sana. You have to try best ramen in Copenhagen hands down. Oke, di Jakarta juga ada ramen gitu kan yang enak-enak gitu kan. Terus akhirnya gue kesana beneran ngantri. Terus dia ada their custom draft beer gitu. Tapi begitu gua makan, pertama I notice kalau di Jakarta tuh ada itu kan Hakata style ramen yang pakai kuah kental kan. Dia nggak ada. Ada soyu sama miso. Gua ya udah disappointed di situ. Terus habis itu pas makan anjir biasa Biasa aja kan. Iya.
Betul. Di sana tuh gitu. Cuman ya kalau yang enak sih kayak mungkin yang lebih middle up, yang lumayan lebih lah, amazing, lebih ya. lumayan oke. Kado was good. Oh, Kado is excellent. enak. Tapi Kado is excellent. I heard kayak mirip-mirip Noma zaman dulu. Mungkin I heard. their style, gue kerja di dua-duanya, gue magang di dua-duanya. Kado itu stylenya mirip banget sih, yang dari segi fermentation, local itu segala macam. Tapi kalau menurut gue Kado itu as a company udah jauh lebih settle. Dia punya restoran kan banyak banget pada saat gue ya ada. Oke. Punya soft serve brand, punya casual beberapa, Oke. ada Nabo dulu sebelahnya Oh ya? Kado. Oke. Yang suka ada all you can eat tapi upscale. Ah ya? Ya, Udah nggak ada berarti nih kayaknya? Udah nggak ada. Terus dia punya restoran di Bornholm juga, jadi Ya, udah ya, lebih ya, settle ya. as a Di company. Bornholm oke tuh. Iya, terus sama dia lebih ngikutin market makanannya daripada Noma. Gue ingat waktu gue terakhir kerja di Noma, one of the main course is a plate of leaves, gitu. Tapi kalau Kado tuh masih main course Dia tuh lebih daging. ini sih friendly, Iya. namanya user friendly, lebih Iya, khususnya buat orang Asia ya. Iya, guys. iya lah. Khususnya buat orang Benar-benar. Asia. I remember the main course waktu gue kerja dan gue makan tuh pork belly di age sama beeswax and brown butter, terus pakai saus black garlic, it's amazing Yeah. gitu, enak banget daripada compare to main course Noma a plate of leaves. Of course gue sebagai orang Asia, gue Yeah, lebih pilih itulah yeah, gitu. Kado is good, Manfred's is good, tapi udah nggak ada juga. Udah nggak ada ya. Gue beberapa kali ke Manfred's sama The Bar. Gue suka banget The Bar. A lot of delicious and cheap beer. Iya. Oh, ya. Oke. Lu kemana? Kalau bar lagi nongkrong? Di sana Bodega. enggak, anjir. Oh, I hang up there all the time. Maaf ya, saya nggak main bodega. Oke, siap. Enggak. Banyak sih kayak bar-bar bagus gitu. Ada namanya Ruby. Oke. Kayak di River lumayan. Fiske Bar. Fiske Bar is good. Iya. I mean, itu bukan bar sih, lebih kayak restoran buat Tapi buat kalau wines. malam everybody is drunk. Karena lokasinya, Oke. karena di meatpacking kan, so there's a lot of nightclub gitu. Tapi they have pretty good food di Fiske Bar. Yeah. They have nice food. Gue gak pernah makan sih, gue Gak pernah. minum doang. Oke. I think Rennie is also Oh he ada. has money there I think. Oh ya. Oh pastilah. Terus, Yang itu yang Meksiko? Sanchez. Iya. Sanchez good. Oke. Enak sih, nggak yang gimana banget tapi it's okay. Mungkin is good. Kira-kira. Mana lagi ya? Saji lu gak sebut, wah parah. Saji gila enak banget. Enggak tapi shout out to my friends. Enggak Iya, tapi shout out. Saji Jimmy and menurut Sam. gue keren banget. Maksud gue makanan Indonesia. Tapi tuh even supplier itu sebenarnya supplier yang kita pakai juga di Noma. Oke. Jadi very good produce. Mereka serius banget soal ingredients and produce. Iya. Tapi masih style Indonesia dan Indonesianya nggak yang Indonesia medok banget gitu loh, masih ada twist cantiknya gitu. Iya, I think they're doing really good. Lu pop up kan di sana? Iya, sobat pop up. Gimana di Tapi sana? kayak 80% orang Noma yang makan. It's fine. That's the whole point. Lu ajak koneksi lu. Iya, datang semua teman-teman gue. Seru banget. Kapan itu? Hari Minggu. Jadi kita Oh, lagi off. Lagi off lah, nggak bisa gue kalau off. Pokoknya lagi off terus intern gue yang di section kan, oh gue section leader lo harus bantuin gue. Kalau nggak lo nggak usah datang lagi gitu. Jadi anak-anak section gue ajak buat bantuin gitu. Okay. Prabinoma juga sempet. Oke, nice. Terus ya udah akhirnya pop up. Lumayan tuh 90 I think 90 covers, 86 90 covers. Indonesian food kan? Indonesian food. Yeah. Ya simple aja lah, gue nggak yang I wasn't trying to break boundaries or whatever yang bikin menu-menu baru, cuman simple menu sambal gitu-gitu. Okay. Soalnya kan gue beberapa kali bikin stahmil di Noma. Iya. Dan every time I make stahmil kayak orang-orang kayak wah gila. Lu bikin apa? Macam gila. It was like this is the best thing I've ever eat gitu. Sumpah lebay banget, gue bilang katro banget ya orang-orang ya gitu. Terus pada suka sambal ini gue coworkers gue sampai head chef gue. Kemarin head chef gue ulang tahun gue bikinin sambal homemade kayak satu kontainer gitu, suka bawa dulu. Oh this is the best thing I've ever ate gitu. Kalau lebay. Tapi suka banget. Ya Seru. nggak familiar aja kan? Nggak familiar aja, makanya. Amazing banget buat mereka tuh. Tuh Sambal tuh, wih gitu. bener. Gila. Dia bilang udah lo ngapain? Dia bilang kata temen-temen gue, udah nih nama project suruh bikin sambal lo aja pasti laku gitu. Screw the garum katanya. Gitu katanya.
That will be fun. Yeah, it will be fun, like kalau Noma Noma project, sambal. Noma sambal. Yeah. Kalau gue remember gue bikin staff meal di Kado. Kebetulan kayak hari pertama gue, sous chefnya Kado, orang Portugal, dia bilang, Ray, gue lahir di Jakarta. Oh, oke. Dia bilang, I was born in Jakarta and I lived there until I was 15. Lu di sini, lu harus masak bakso, dia bilang, and I want bakso with sambal, dia bilang, and I want rendang. Waduh. Dia bilang gitu. Oh oke. Bakso akhirnya gue bikin. Itu bakso paling enak yang gue bikin, sapinya bagus banget. Iya, pasti. Terus rendang, gue tinggal sama orang Indo kan. Yeah, Dia nyetok rendang di rumah cuy, di freezer banyak banget. Dia 3 bulan sekali Tapi bikin rendang banyak. okay. Soalnya balik ke Indo, beli bumbu-bumbuan ingredient, gitu, segala macam, terus nyetok gue bawa aja itu. Wah semuanya kayak, my god, yes chef, caramelized beef curry. Gue Asik. keren. Tapi banyak orang Indo ya di sana. Banyak. Banyak. Pada Dan kerja rata-rata di sana mayorities. masak sih ya, I think I mean at least yang gue tahu sih anak-anak masak semua ya. Which is lumayan banyak menurut gue untuk kota sekecil itu. Did you guys hang out together? Udah jarang sih, paling gue sama Sam sama si Tobing sama si Jimmy kan. Cuman dulu tuh emang pas pertama kali gue datang tuh, pas gue intern tinggalnya sama anak-anak Indonesia yang masak juga di sana gitu. Terus sekarang udah kayaknya udah banyak yang pulang-pulang juga ya. Karena sekarang juga visa udah mulai dipersulit di sana ya, udah mulai susah. Tidak seperti biasanya. biasanya. Emangnya dulu gimana proses visa? Dulu. Tadi sebelum podcast lu bilang sering ada yang diiming-imingi visa. Siapa ya? Banyak staff Indo bilang diiming-imingi akan dapat visa. Oh enggak, kalau visa sih cuman kalau yang grup C itu kan grup itu itu mah emang ada mirip. Grup ada F&B drama juga di Copenhagen guys. banyak. Kalau grup itu emang kayak yang punya tuh I think mereka punya power lah di Copenhagen or something di Denmark. Jadi mereka emang punya relation sama orang-orang migrasi. Jadi sama si Noma juga lumayan grup gede kan. Jadi sebenarnya untuk dapetin visa sebenarnya lebih mudah. Nggak gampang tapi mudah gitu. Dipermudah lah karena mereka udah ada ininya juga kan, ada linknya juga. Di sana mungkin lu bisa jawab ini ya. Kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Tapi di sana di Copenhagen itu sama gak sih kayak di Jakarta? Maksudnya yang punya restorannya bukan chef ownernya, yang punyanya itu basically orang-orang berduit yang bukan dari F&B tapi bukan restoran. Gue tahu sih kayaknya juga ada. Kayaknya juga begitu ya. Kayak yang punya Geranium for example sama yang punya Alchemist, I think they're the same people. Itu kayak yang punya FC Copenhagen, yang punya stadion itulah pokoknya makanya Geranium kan di situ. Di depan stadionnya itu. Oh, nah itu. Kayaknya mereka yang punya stadion ya makanya Geranium di situ. Ya orang-orang money people juga kan. Gitu. Jadi ya sama aja. Mirip-mirip lah, cuman mungkin lebih ada involvement sama yang chefnya juga gitu. I think chefnya juga punya. Ya misalnya I think juga orang Denmark sebetulnya pada dasarnya tuh rata-rata punya uang gitu. Ya. Orang-orang biasa punya uang juga gitu. Of course. Karena standar hidupnya udah jauh lebih tinggi lah daripada kita gitu. Pasti lo enjoy banget di sana nih. Lumayan. Cuman nih kalau gue balik winter kan. Winter sih Winter banget sih. Winter sih. Depressed. Ini nih kalau biasanya nih winter ya, kalau kita masuk nih orang-orang depresi. Kerja pun kena dampak kan. Orang-orang lebih grumpy. Terus kalau zaman-zaman dulu nih intern gue banyak yang tiba-tiba seasonal depression, tiba-tiba nggak mau masuk gitu-gitu karena lebih stres kan, nggak ketemu matahari gitu-gitu. Gelap. Gua bangun, gua jalan. Lu season ini juga kan pasti dulu. Kalau ada dark lah pasti musim dingin lah. Jadi end of fall sama masuk ke seafood. Nah itu deh. Terus gua masuk 6:30 waktu itu, ya kan. Gua bangun jam 6. Terus itu gue lihat -15. Anjir. Terus harus naik sepeda. Oh itu enggak banget sih. Gue menolak naik sepeda. Lu how do you get around? Jalan kaki. Naik kaki. bus. Karena rumah gue deket banget tuh sama Noma. Kayak cuman 7 menit jalan kali. Bener-bener di situ. Terus kalau lagi weekend ya udah gue naik bus aja. -15. Susah sih buat motivasi ya. Butuh matahari gitu. Bener. Apalagi kita kan udah biasa kan. Kalau orang Indonesia, orang Asia. Kalau di Kado itu dia lebih mengayomi staff. Seperti kayak waktu dulu gue ingat banget lagi sama tuh lagi winter gila.
Terus ada matahari keluar tiba-tiba out of nowhere. Matahari keluar terus kita semua dari dapur lagi prep gitu ngelongokan. Anjir matahari gitu. Terus chef Nicola kayak oke, 20 minutes break, go out, enjoy the sun. Oke, semuanya lari gitu. Segala macam. It was nice sih. Gua kangen sih ke sana. It's a beautiful city. A lot of delicious food. Kalau summer bagus banget. Lu belum pernah summer kan? Belum. Oh, summer is a different city. Belum. Bagus banget. Yeah, everybody's out. Terus kayak moodnya orang-orang happy gitu. Everybody is like gloomy, swimming. ya, Biasanya kalau kita summer nih lagi break itu biasanya pada berenang semua. Jadi kan di deket Noma ada kayak semacam empang lagi kayak adalah kayak danau-danau gitu. Terus biasanya pada berenang tuh. Habis itu kerja lagi habis itu. Oh, that's nice. It's nice. Terus sampai kapan nih di sana nih? Apa lu ngincer posisi Sampai head bosen chef? Pak. Enggak lah anjir head chef. Sous chef aja gue males kayak. Sampai nggak tahu Pak, sampai bosen kayaknya. Tapi masih enjoy. Masih. Terus abis Kyoto nih yang kedua timnya solid banget sih. Oke. Timnya benar-benar solid. Kayaknya kan emang sekarang kan head chefnya juga udah ya lumayan baru lah. Si Pablo nih kan dari tahun lalu nih yang Noma Kyoto yang terakhir baru dinaikin. Oke. Ini dia people person banget. People person banget, kayak baik banget. Oke. Very cool guy. Terus jadi mungkin dia juga build tim yang senada lah sama dia gitu loh. Jadi sekarang yang nggak asik-asik udah nggak ada. Nggak asik-asik. Yang asik-asik udah nggak ada. Sekarang kayak timnya solid banget. Solid banget. Gue penasaran aja. Masih ada yang namanya juga di sana. Udah nggak ada. Old guy. Udah Oh nggak my ada. god, I hate that guy man. Ini kan semua orang bilang nggak suka dia, gue suka sama dia. Dia baik banget sama gue soalnya. Dia sih baik banget sama gue. Tapi emang gue I've heard a lot of stories. Oh my god. Banyak banget cerita soal dia. Beneran itu yang tadi lu bilang sebelumnya. Yang kayak Yang just to give kan. just to give just because he can. Dan dia senior kayak dia udah lama banget di Noma. Terus selalu ada Ali. Ali ngomong ke gue kayak I know he's an Dia bilang gitu. tapi I can tell you he's one of the best chef working here. He's been here a long time. Gue kayak ya udahlah nggak bisa disentuh nih orang. Tapi kayak banget anjir. Dia. Emang gitu sih. Soalnya sebenarnya ada juga masih ada yang kayak gini-gini. Kayak masih temen-temennya si inilah yang lama-lama gitu. Tapi apa ya? Gue nggak tahu sih, gue karena nggak pernah kerja sama personally, but when I was there, when gue masih intern, dia baik banget sama lu. Dia baik banget sama gue dan gue suka style dia. Emang annoying banget sih, kayak obnoxious gitu kan, kayak and so loud gitu. Iya. Cuman kocak anjir. Gak tau, gue suka aja gitu kocak. And he was nice to me. Nah, kalau temennya dia nih, kalau gue ngerasanya ya, okay, this guy is so annoying, obnoxious. Tapi kalau lo butuh sesuatu, lo emang dia lihat lo struggling, dia bakal bantuin. Dan actually is one of the only person who actually will come to you and help you. Oke. Itu sih yang gue kayak look up to. Mungkin ya. Gue gak pernah Gue gak tau service tuh, sama cuman dia. temennya dia kayak gini nih. Si temennya yang masih kayak gini juga, yang masih annoying, bacot banget. Sampai sekarang masih bacot banget. Kayak interaksi gue sama dia cuma dia ngomelin gue gitu doang. Jadi gue kayak what the hell this guy. Dia bukan even CDP gue. Gitu loh. Kenapa dia ngomelin gue juga just because he can. Iya. Orang departemennya beda. Tapi tuh kadang-kadang tuh emang orang mungkin ya nggak cuman masak kali ya. Kadang-kadang tuh orang ke personal tuh dibawa-bawa. Kadang-kadang tuh dia udah target gitu. Misalnya, oh I don't like you, so Betul. I'm gonna make your life miserable. Doesn't matter. Betul. Kayak gitu. Gue pernah Kayak gitu. experience ini true story ya. Jadi kan sebelum dinner service mulai, itu kan general cleaning, ya kan? Kalau yang di prep area dulu, prep areanya lantai 2 di nomor 1, itu general cleaning sehari 2 kali. Jadi kita sebelum dinner service, general cleaning baru boleh break. Oke. Terus si bilang, you clean the window. Terus habis itu dia juga bilang, use tissue. Jangan pakai napkin, soalnya napkin banyak bulu-bulu, ntar window malah jadi kotor. Oke dong, gue lakuin exactly as itu. Terus habis itu general cleaning malam, gue lagi begitu lagi dong. Kan inisiatif, nggak ada tuh guys. Oh lu ini, nggak. General cleaning, udah. You do anything you can biar secepat mungkin. Gue langsung inisiatif, gue ambil tisunya lagi, gue ngelap lagi. Ditarik gue sama dia kayak, you with your stupid tissue just cleaning the window every time. Gue kayak dulu yang nyuruh gue tadi anjing. Gue bilang kalau nggak seumur hidup gue kagak pernah bersihin jendela kaca pakai tisu anjir. Lu yang suruh gue.
Ya, tapi begitulah. Tapi emang gitu sih. Kadang-kadang kadang-kadang ya udah li apa sih gitu. Nggak, tapi emang ada yang kayak begitulah. Gua kan Emang. sempet ya hobi gua kan dulu magang di tempat-tempat yang standarnya segitu kan. Emang ada beberapa. Dulu gua di Ki, gua masuk hari pertama, gua ketemu jadi head chefnya Ki waktu gua magang di situ, waktu gua di Noma dia jadi sous chef. Asik, gue tahu nih. Namanya Mirek. Iya itu. Iya, Itu favorit gue. Ya, itu dia nice guy. Hari pertama gue ketemu sama si Mirek, dia nyuruh gue one of the toughest job ever itu peel walnut raw. Iya. Peel Ya, walnut Toto. itu paling gila lah. Di Noma untungnya nggak ada kayak gitu. Oh di Noma ada. Oh ada sekarang? Ada. Oh itu pasti dari Selalu dia ada. tuh. Selalu ada sekarang. Pasti dari dia tuh. Iya. Karena gue waktu ketemu dia di Noma kan kayak, hey, I remember you, dia bilang. Ya chef, you're my head chef at Ki gitu. Oh, dia langsung bilang, you remember the walnuts, kayak gue bilang, di sini nggak ada kan? Oh tenang aja, di sini nggak ada. Oh dia ada sekarang. Oh. Suka ada. Iya, itu terus habis itu ada this sous chef old guy kayak without anything kayak, lu dari Paris katanya kerja sama Joe Robuchon gitu. Iya, gue bilang gitu. Terus dia bilang, oh I never went to France. Oke chef, gue bilang gitu. Iya, tapi sekarang look at me and look at you. I'm the sous chef. Anjir apa sih? Nggak Hari pertama. banget. Ini nih. Si anjing. Tapi ada juga sih orang-orang kayak gitu. Nyebelin banget. Tapi lu, be honest, lu give people shit juga kan, Mike. Apa lu karena lu orang Indonesia yang lebih ngertiin begitu? Karena kita di Indonesia kan lebih dalam lah, lebih baperan gitu kan. Apa lu nggak melakukan itu? Atau lu kadang-kadang suka kelepasan? Gue semestinya sih. Mungkin give ya. Kalau emang butuh nge-push kan emang one of the job gue mesti nge-push lah gitu kan. Cuman nggak yang kayak just to give shit gitu. Kalau emang salah ya. Dan gue pun enaknya mungkin kalau di luar negeri bedanya sama di sini ya gue nggak tahu. Gue sih sebenarnya nggak pernah kerja di Indonesia ya. Cuman dari di Jakarta. Di Jakarta gue nggak pernah. Cuman selama ini gue ngerasa itu kalau orang sini kan emang lebih baperan ya. Jadi kalau dikasih tahu dikit tuh langsung kayak personal gitu. Di sana tuh ya emang part of the job. Dan kalau misalnya gue dikasih shit, if someone give me shit, gue ngelakuin salah, gue juga bakal take it in gitu. I made a mistake. Nggak, lu Gue pernah? take it in. Lu pernah Apa tuh? digituin, di give shit gitu? Pernah lah. Semua orang juga pernah Kesalahan apa yang lu lakukan? Kalau gua kan, kesalahan gua ngelap kaca pakai tisu katanya. Banyak sih, kecil-kecil gitu ada aja pasti gue. Adalah pokoknya banyak lah. banyak selama 4 tahun ini banyak banget kesalahan gue. Tapi that's the thing, you move on. Ya Nothing exactly. is personal. Dan kalau maksud gue, apalagi kita kerja level segitulah gitu kan, high standard, high pressure, pastilah. Do you feel that pressure every single time? Oh ya, every day. Setiap hari gue mau mulai service tuh nggak cuman gue bisa lihat. I think everybody. Pas briefing tuh you can see the face of people kayak semuanya nervous. Everyone, itu udah pasti sih. Every single day. Si Rene juga dia selalu bilang kayak selama ini gue udah 20 tahun kerja, gue mau mulai service gue pasti nervous, dia bilang gitu. Oke. Dia service gak? Di Kyoto tiap hari. Oke. Tapi nggak, ya dia di pas kayak plating gitu, marah-marah kalau ada gitu. Cuman udah nggak yang. Kalau waktu gua dia nggak service sama sekali. Dia hosting di depan. Dia ngiter-ngiter. Cuma purely ngiter-ngiter. Berapa packs dulu? 48. Oke. Sekarang berapa packs? Sekarang kalau di Copenhagen kemarin tuh 86, 86. Yang Noma 2.0 tuh 86 packs. Ini udah sedikit ya. Dulu pas gua intern tuh 100-an. Karena ada dua sitting gitu. Jadi 100-an. Sekarang satu service 86. Gila. Tapi kita ya. Dulu 48 plus 10 private dining room. Ya. Sekarang 80. Tapi mau diturunin. Pas kita masuk season baru mau diturunin. Crazy. Ya emang. Kayak berapa course? 21? Maybe 20 something like that. Iya. Yeah. Lumayan. Oke, dulu waktu 48 plus 10 PDR, staffnya 110. Ada berapa staff di Noma? 110 ini apa nih? Sama front house? Semua, all total. Macam. I count. Kayaknya kita nggak nyampe 100 deh. Oke, ya berarti mungkin udah 100 more sustainable. Mungkin 100 sama orang-orang office kali ya. Kalau lo count office people bisa 100. Yeah. Tapi maybe I count with office people juga. Mungkin sama office people-nya maybe 100 enggak tahu gue.
Sekarang segituan juga Gila, sih. tapi banyak banget sih. Banyak 86 banget. packs, 20 Untuk course sih. fine dining sih Crazy. lumayan. Crazy. Itu yang gila sih buat kita ngeliatnya kayak kok bisa ya fine dining Iya. lumayan high volume kayak gitu. Iya, high volume loh. 20, 30 itu standarnya biasanya, ya kan. 50 dah. 50 dah itu udah lu gila ya gitu. Servisnya ini sih kayak kejar-kejaran. Kayak dikejar anjing Pak kalau kerja. Kayak ayo. Iya ini udah paling cepet nih, gue udah gak bisa lebih cepet lagi. Iya, exactly. Nah, kayak Tapi gitu. kalau lu enjoy that type of pressure Iya, and iya. you want to Benar. challenge kalian, mau nantang diri kalian, Emang- I think kerja di tempat seperti itu tuh ada bagusnya. Emang gak buat semua orang sih. No, Emang gak buat no, semua it's orang. a special gitu. place. It's a special place. Iya, not Dan- special people lah yang bisa kerja di sana. Kayak makanya gue ngeliat Noma tuh turnovernya kecil dibanding Yang dulu, 3 star. Yang dulu gue gak tahu yang dulu ya. yang dulu sih lumayan. Oh ya, dibanding 3 star pada umumnya, gue ngeliatnya tuh Noma lumayan kecil lah turnovernya. Iya. Karena I think yang gue lihat sekarang nih mereka mencoba membuat actually like a team. Iya. Nggak cuman orang yang masuk keluar. Iya. Dan karena emang dari sistem strukturnya tuh dari how we operate, we need a team. Karena nggak bisa lo survive di kondisi kayak gitu kalau lo nggak ngerasa belong in a team gitu. Iya. Dan That's very important. Sekarang tuh Iya. very important. nah selama gue di sana tuh, nih ya lo kalau misalnya di hire nih, Iya. cepet banget untuk tahu ini orang bakal last atau enggak. Yeah. Maybe like 1 season, if you stay, you stay. You don't. Kayak banyak banget yang di hire 1 season. Not di hire, magang, right? No. Di Oh, hire. staff. Misalnya dia trial. Terus oke, we offer you a job. Karena dia udah sous chef di some sort of 2 star somewhere or whatever. Ternyata pas sama di tim kita bukannya not necessarily that this person is a bad cook or a bad chef, No, tapi nggak emang nggak masuk, fit aja nggak sama masuk. how we work gitu. Iya. Karena beda sih. Beda gitu. Gue udah lihat banyak banget tipe kitchen ya. Dan semuanya ada similarity. Tapi Noma tuh beda banget Iya, kitchennya. How they work, how they place yang kayak sectionnya tuh per dish, Iya, bukan per menu, Iya. bukan per protein atau apa. It's very tough. Beda-beda. It's very tough. Dan dulu ya grill itu kan di luar, bener-bener di luar. Lo harus pakai jaket, men. Sama, sekarang juga kayak gitu. Oh, gitu? Nah, sama. Gue juga kalau Ini ciri khasnya. gue juga kalau lagi di grill pakai jaket. Nah sekarang udah ada ini dikasih apa namanya kayak red light gitu, Oke, warmer heater. gitu. Nah tapi heaternya bukan buat kita, buat dagingnya biar nggak ras kecepetan. Orang gue mau bersih aja kan, gue mau bersih nih, abis servis kan, dinyalain nih heaternya. Terus gue dimarahin dong sama chef gue. Lo ngapain bersih masih nyalain heaternya, boleh nggak dimatiin lah? Orang gue kedinginan, gue bilang gitu. Masa gue nggak boleh? Lo sayang listrik? Gue bilang ini privilege lo buat gue dapet heater. Anjir suruh matiin, nggak mau gue. Dan you run kalau di run. sana. We like run. You run. Wah. Gua dimanapun gua kerja waktu itu, gua nggak boleh run. Gua harus semuanya harus ada within 1 or 2 step dari gua. No, di Noma you run. You run. Gitu. You run. Itu gilanya. It's a special. Gua merasa lucky sih gua bisa magang di situ gitu. Apalagi lu ya. Nice. Udah gak berasa sih Pak kalau udah magang cuma Udah biasa aja, udah itulah normal. maksud gue, cuman lama-lama tuh kayak kadang-kadang tuh you take things for granted sih sebenarnya kadang-kadang. Karena it becomes Kayak a normality. It becomes a normality. Cuman kalau lu step back Nanti Mac, begitu lu one day lu balik ke Indo baru lu Nah, realize. sebenarnya itu kadang-kadang kan gue suka lah ditanyain sama bonyokan, "Oh, lo kapan mau buka?" gitu-gitu. Cuma gue bilang, buka tuh menurut gue bisa kapan aja. Cuman kadang-kadang gue berpikir kalau gue mulai sesuatu dari awal, rasanya tuh pasti beda sama sekarang. Karena sekarang kayak we're doing something really great which is impossible kalau kita semua pisah-pisah, ngerti gak sih lo? Betul. The only yang bisa bikin ini possible tuh karena kita semua jadi satu di organisasi ini, jadi bisa we're doing something really special. Betul. And pasti rasanya beda lah kalau gue bukan sendiri. Oke, it's mine gitu. Maybe it's my recipe, it's my dish. Cuman
rasanya beda pas gue bilang. Thank you very much guys udah dengerin dan udah nonton podcast kita kali ini sama Mega. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Kita masih akan lanjut obrolannya di next episode sama Chef Mega. Kita akan ngomongin CV-nya yang luar biasa. Dia masuk film Hollywood udah kayak artis biarpun cuma beberapa detik. Dan what's next for Chef Mega after jadi CDP di Noma. Okay, see you next time.